Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dio Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Di awal abad ke-13, Pulau Ternate mulai dikunjungi oleh para peloncong dan pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya, di Ternate terdapat 3 kampung, yang tiap kampungnya dipimpin oleh seorang mumule atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru yang mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan berkemukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan juga Melayu. Karena pedagang semakin ramai, ditambah bahaya yang sering datang dari para perompak, diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sempalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab Mansur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam berkembang selanjutnya semakin besar dan ramai, sehingga oleh penduduk tersebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan, orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populer kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayah sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh besar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Kedatangan Islam. Tidak ada catatan yang menyatakan kapan awal masuknya Islam ke Ternate. Namun, Kolono marhum merupakan raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam setelah mendapat petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau. Datu Maulana Husain, salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465. Dari sumber-sumber di atas bisa disimpulkan bahwa masyarakat Ternate sudah mengenal Islam dari sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Namun Islam mulai diperluaskan dan berkembang di Ternate baru pada abad ke-15. Hal ini kemungkinan disebutkan pendekatan yang dilakukan oleh ulama Melayu Jawa dalam berdakwah lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Ternate. Kedatangan bangsa Portugis. Ada masa pemerintah Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolomeo atau Ludovico Verhema, tahun 1506. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki ke Ternate di bawah pimpinan Francisco Serro atas persetujuan Sultan. Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah pala dan cengkeh di Maluku. Kedekatan Sultan dengan orang Portugis menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat. Apalagi mereka ikut campur tangan dengan urusan-urusan internal kerajaan, seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewaris tahta.
Menurut sumber yang bisa dipercaya, Sultan Bayanullah wafat karena diracuni oleh orang-orang dekatnya sendiri yang kecewa oleh kebijakan di atas. Perang Saudara. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan Permaisuri Nukila dan Pangeran Turuwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yaitu salah satu kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Taruwese menginginkan tata bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba keduanya, sehingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Turuwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Turuwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarji sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana, ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Kairun. Perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan Portugis terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Kairul geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Kairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat agama utama di Nusantara. Abad ke-16, selain Aceh dan Demak, setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511, ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Kairun mengorbankan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan benteng kokoh, kekuatan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Maluku. Portugal di Maluku, Kesultanan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Kairun. Secara licik, Gubernur Portugal Lopes de Masqueta mengundang Sultan Kairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam memunduh Sultan Kairun yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Kairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur setelah peperangan selama 5 tahun. Akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan. Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall. Di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Penjajahan Belanda. Sepeninggalan Sultan Baabullah, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1550 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate.
Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalani aliansi dengan Mindanao untuk menghalu Spanyol, namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang di Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli FOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Masa kejayaan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bahambulah. Selain berhasil menguasai kekuatan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu, Tambon. Kekuasaannya, kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil, sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Bahambulah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis dan memindahkan pula terjadi perluasan kekuasaan meliputi Hiu Ambon, kekuasaan kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Runtuhnya kerajaan Ternate. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Spanyol dan Portugis keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab FOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan kontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kerajaan Tidore. Sultan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya dari Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di wilayah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657 sampai 1659. Tidore berhasil menolak penguasaan FOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah mereka hingga akhir abad ke-18. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Namun, silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir ke abad 14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab.
Aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu oleh Portugis dan Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupannya sehari banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada Sultan Nuku dari Tidore dengan De Masquita dari Portugal, melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya seperti daerah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang di Maluku antara lain bangsa Portugal, Spanyol, dan Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Masa kejayaan Kesultanan Tidore ketika pada masa pemerintah Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore bersama-sama melawan Belanda dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Selain Sultan Nuku memang cerdik dan berani, ulet dan juga waspada. Sejak saat itu, Belanda maupun Inggris tidak mengganggu kembali Ternate, sehingga kemakmuran rakyatnya meningkat. Dan wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makian Halmahera, Pulau Raja Ampat, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya Zainal Abidin. Ia juga menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Pulau Maluku. Kemunduran Kerajaan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol, dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk mengusir Portugal dan Spanyol keluar Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab FOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Mungkin sekian dari presentasi makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.